Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini, saya Konita Jasmine Nabila akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian manusia sebagai makhluk individu. Apa itu manusia sebagai makhluk individu? Individu dapat diartikan sebagai seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kepribadian serta pada tingkah laku spesifik mengenal dirinya. Kemudian, ada beberapa aspek yang melekat terhadap penilaian setiap individu, yakni aspek organik, jasmani, psikis, rohani, dan aspek sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga, dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan individualisme. Begitupun sebaliknya, individu juga mampu untuk mempengaruhi lingkungan masyarakat. Kemampuan yang dimiliki setiap individu menjadi hal yang utama dalam menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Jadi di sini, sebagai makhluk individu, manusia selalu berada di tengah-tengah kelompok individu lainnya. Manusia sebagai makhluk individu memerlukan lingkungannya. Dan manusia juga membantu mematangkan pembentuknya pribadinya. Ada saatnya lingkungan menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung proses pembentukan individu. Selanjutnya, proses pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Jadi di sini setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada yang persis sama walaupun kembar. Ciri seorang individu dikenali lewat ciri fisik atau karakter. Kalau fisik itu contohnya ya gemuk, kurus, langsing. Dan begitu pula sifatnya. Sifatnya manusia itu berbeda-beda juga. Ada yang sabar, ada yang periang, ada yang pemaaf, ada juga yang baik. Berdasarkan fungsi psikis, Carl Gustav Jung, seorang ahli jiwa, membedakan manusia menjadi dua golongan menurut arah perhatiannya. Yang pertama ada tipe extrovert. Artinya, orang ini lebih mementingkan lingkungannya atau mengutamakan kepentingan umumnya dibandingkan diri sendiri. Orang macam ini dikenal dengan hati terbuka, yaitu gembira, ramah, lancar dalam pergaulan, dan banyak lain. Yang kedua yaitu tipe introvert. Artinya, orang bertipe seperti ini lebih mementingkannya diri sendiri. Tipe orang seperti ini biasanya pendiam, egoistis. Jadi tuh orang introvert tuh orang yang pemalu, jadi tidak mau bergaul kepada siapapun. Kalau misalnya ada orang yang ngajak, itu jadi dia mau. Peran manusia sebagai makhluk individu, yaitu manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu juga berperan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup yang dijalaninya. Yaitu yang pertama, mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Mewujudkan segala hal yang diinginkannya, maksud dari sini salah satunya adalah bekerja keras. Keinginan seseorang dapat tercapai sesuai dengan harapan, yaitu harus bekerja keras. Contohnya, jika ada seseorang yang ingin berhasil, maka hidupnya dia harus bekerja keras. Keinginannya ya harus bekerja keras. Yang kedua adalah menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya.
Maksudnya di sini mengupayakan terpenuhnya hak dasar sebagai manusia, mengembangkan pada potensi diri baik secara rohani maupun secara jasmani. Yang ketiga, memenuhi hak-hak dasarnya. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban itu harus seimbang, karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu yang untuk memperoleh. Kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan hak yang pantas, dengan cara kita bersikap adil dan setiap orang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu supaya haknya terpenuhi. Jadi kita melaksanakan kewajibannya terdahulu, baru haknya akan terpenuhi. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri dari kesejahteraan hidupnya. Proses pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk hidup adalah berpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Apa sih yang dimaksud dengan faktor genotip? Yaitu faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, dan faktor keturunan. Karena secara fisik setiap orang memiliki kemiripan maupun kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan yang terjadi bisa saja mencakupi keseluruhan penampilan fisik dan bagian-bagian tertentu saja. Contohnya itu misalnya dari rambutnya, dari hidungnya, maupun dari matanya. Secara fisik, kamu bisa melihat bagian tubuh mana yang memiliki kemiripan dengan orang tuamu. Begitu pula pada sifat dan karakter. Misalnya orang tuanya baik, ya kamu juga baik, karena kan sudah ada fenotipnya. Yang kedua yaitu faktor fenotip. Bagaimana dengan faktor fenotip? Faktor fenotip adalah ciri fisik, karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor tersebut berpengaruh besar dalam pembentukan karakteristik yang khas dari setiap orang. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan manusia ke arah yang lebih maju atau bisa dibilang lebih dewasa. Kemudian muncul berbagai pendapat mengenai pertumbuhan. Pada dasarnya, proses asosiasi menjadi bagian dari pertumbuhan. Ya, jadi kalau faktor fenotip itu dari lingkungan sekitar kita. Ya, misalnya lingkungan kita baik, ya kita juga baik. Kalau misalnya rukun, ya kita juga rukun. Karena pada seseorang secara terhadap dan terpengaruh oleh timbal balik dari lingkungannya. Yaitu selanjutnya adalah pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia kebutuhan manusia lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia ini tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu memenuhi kebutuhannya harus didampingi sama orang lain. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ada berbagai pemahaman terhadap manusia. Yang paling umum ada 3 pemahaman, yaitu yang pertama materialisme antropologi, yaitu menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah materi. Manusia adalah jasad yang tersusun dari bahan-bahan material dari dunia organik. Yang kedua, materialisme biologik menjelaskan bahwa manusia merupakan badan yang hidup atau organisme yang mempersatukan segala pembawaan kegiatan kehidupan badan di dalam dirinya.
Struktur kehidupan manusia yang memiliki kewaspadaan berlaku juga bagi hewan. Yang ketiga, yang terakhir, idealisme antropologi menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur spiritual, intelektual yang secara intrinsik tidak bergantung pada materi. Manusia tidak dapat dijelaskan karena dalam diri manusia bergabung berbagai prinsip yang menyusun suatu pemahaman tentang dirinya secara utuh dan lengkap. Yang terakhir nih adalah karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Meskipun memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap dirinya sendiri, manusia juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan bersosialisasi atau bermasyarakat dengan manusia lain. Di sini ada ciri-ciri sebagai makhluk sosial. Yang pertama, suka bergaul, suka bekerja sama, hidup berkelompok, memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan terakhir tidak bisa hidup sendiri. Jadi di sini kemampuan tersebut adalah kerjasama dengan kelompok yang lebih besar. Bekerja sama secara sosial adalah sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang paling membutuhkan. Jadi makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.